salah satu pelatih, guru dan juga pemain di eranya. Tanpa banyak basa-basi, mari kita ngobrol sama beliau. Sejak umur berapa nih Pak bermain bola? Saat itu kalau kita main bola, mungkin zamannya dulu tahun 80 ke bawah itu SSB kan udah ada pelatih-pelatih yang untuk melatih pemula tuh udah ada. Jadi di sana banyak bakat alam, ikut sama rame-rame sama kawan-kawan. Pada saat umur 5 sampai 10 tahun itu masih bergelut main bola di kampung. Jadi main itu enggak lapangan yang apa yang itu yang bagus ya. Di lapangan pabrik pun bisa, lapangan gabukan pabrik, lapangan sawah atau perumahan kan bisa, di depan halaman sekolahan dulu. Itu aja dulu. Jadi pertandingannya itu antar kampung, antar RT, itu aja dulu. Berarti zaman dulu belum ada SSB, belum ada SSB. sama seperti Pelatih untuk pemula pun udah ada. Jadi bakatnya bakat alam ya. Oh iya, bakat alam. Terus tahun berapa Pak udah mulai masuk tim? Dulu pertama masuk tim Persinus tuh, tim kita itu tim pertama ya, Pak? Tahun 79 kalau salah. Tahun 79 atau masuk SGU dulu, kita langsung direkrut masuk ke Persinus. Itu langsung kita jadi kiper. Tapi sebelum itu kita masih bakat alam, itu kita dulu pemain depan, striker dulu. Berarti sebelum jadi kiper Bapak ada seorang striker dulu pemain bola. Berarti sampai sekarang maksudnya jadi kiper ya Pak? Kiper. Kenapa tuh Pak jadi memutuskan jadi kiper, padahal kan basicnya mungkin striker atau? Pandang kita dulu, kalau untuk sebelum kita masuk klub itu dulu, di sana kita main rame-rame kan. Yang penting kita bermain. Kalau kiper kan banyak enggak ada gregetnya. Tapi kalau kita main depan, main tengah, belakang itu kita selalu bergerak, di mana boleh kita selalu bergerak. Tapi kalau kiper kan diam aja. Nah, disitulah kita melihat supaya kita bisa berkembang di sana. Pada zaman dulu itu Pak berkarir sepak bola di tim, musuh paling berat itu di zona ini dulu lah Pak, di zona Banjarmasin lah Pak. Itu siapa yang paling berat Pak? Kalau menurut saya, kalau antar klub dulu di zona lokal, zona Kalimantan, zona Banjarmasin, itu antar klub dulu. Kita kan dulu di Persinus, banyak teman-teman yang bergabung di Persinus. Kebetulan kita anak-anak olahraga, anak-anak sekolah SGU dulu pertama masuk, kita langsung bermain di sana. Nah, di sana persaingan banyak. Kenapa kita jadi masuk Persinus langsung jadi kiper? Karena kalau kita striker kan banyak persaingan jadi kiper. Nah, di sana banyak klub yang ada di sana seperti Persinus, klub kita, kita gabung di sana, seperti Banjar Putra, seperti PSAD, seperti PS Pop dulu, itu seperti Setia dulu, dan yang lain-lainnya. Jadi yang antar klub di Banjarmasin itu yang paling berat kalau menurut saya dulu itu Banjar Putra. Jadi di sana kan banyak kawan-kawan juga yang yang bagus-bagus seperti Emre Ridwan, seperti M Yusuf, Itas, Nurdiansa itu. Kalonya di ini kan tadi zona Banjarmasin Pak, tapi kalau yang zona Kalsel itu paling berat siapa itu Pak musuhnya Banjarmasin ini biasanya Pak? Kalau di zona Kalsel sebenarnya bukan kita, ini kan pengalaman kita. Jadi di zona Kalsel itu kalau untuk ya katakanlah Perserikatan, kalau Perseban gitu loh, pertama tahun 85 tuh sudah dimasuk ke Perseban. Nah, kita zona Kalsel tuh ya, rasanya ada lawan yang berat, sebab kita selalu di atas dan selalu menang untuk benua 5 itu, seperti Kandangan, Brabai, Amuntai, Tanjung itu kita selalu di atas. Untuk selama berkarir Bapak nih sebagai pemain nih, kesan terbaik Bapak lah selama berkarir itu menghadapi tim mana?
Terakhir kita tahun 90 kalau nggak salah, di sana Perseban dilatih oleh Pak Yohanes sama Haji Jaya. Mungkin dulu sudah sudah terpilih. Jadi yang paling berkesan itu adalah pada saat kita menghadapi Johor FA Malaysia. Karena Johor FA Malaysia itu kemarin tur Indonesia tuh selalu menang. Di Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, mereka selalu menang. Tur Pulau Indonesia ya, Pak? Iya, selalu Indonesia menang. Tapi kebetulan toh kenapa kita pada saat itu menghadapi waktu zamannya ada Galatama, Bentol Malang itu kemarin, kita menghadapi Johor Malaysia itu kita menang loh. Itu kalau pada salah itu yang mencetak gol itu Hidayatullah Fitri. Hidayatullah. Nah, itu. Berapa itu skornya, Pak? Skor 1-0 tipis. Oh, itu berarti kekalahan pertama untuk Johor FC Malaysia. Maka Makanya diperkuat oleh oleh pemain Jogor Sepia 4 orang dok, dari luar. Pemain asingnya ada 4 orang ya, sedangkan Banjarmasin tidak ada. Pemain lokal semua. Pemain lokal semua dari Perseban dari klub itu. Yang seingat Bapak siapa nih, Pak? Pemainnya? Kalau kada salah kemarin kita sebagai kiper yang utama kemarin, habis itu liberonya Itas dulu. Anang Ye Bonitas Anang Ye. Itu si Duan, Hidayatul Fitri kemarin, Nurdiansah, itu lupa nih. Yang jelas dulu teman-teman masih energik bermain, mungkin oleh karena membuktikan bahwa walaupun pemain lokal bisa menunjukkan prestasi pada saat itu. Jadi pengalaman berharganya ya tadi menang melawan Johor Malaysia ya, Pak. Luar biasa, itu prestasi yang luar biasa ya untuk Banjarmasin. Banyak yang belum tahu bahwa Perseban Banjarmasin pernah juga melawan Johor Malaysia. Dan juga info juga Pak M Nur ini adalah salah satu pelatih SSB di Banjarmasin dan juga guru di salah satu sekolah menengah ya, Pak, di SMK 1 di Banjarmasin. Untuk membagi waktunya itu gimana, Pak? Antara mengajar dan melatih anak-anak SSB itu gimana, Pak? Sebenarnya kita sendiri yang bisa membagi waktu ya saat kita mengajar dan saat kita melatih. Karena kalau mengajar kan pagi, jadi dari jam 8 sampai jam 1 atau jam 2, jam 10 kita selesai karena jam pelajaran olahraga itu pagi. Jadi setelah itu kita pulang, istirahat, kita mempersiapkan untuk latihan jam 2 baru ke lapangan. Itu. Kenapa Bapak memilih jadi pelatih setelah nggak jadi pemain bola? Bapak memilih jadi pelatih? Nggak, maksudnya yang pekerjaan lain atau gimana? Kenapa harus menjadi pelatih atau mengajar gitu loh, Pak? Apakah itu dari bawaan Bapak atau niat Bapak udah dari pemain saya mau jadi pelatih nih? Sebenarnya mungkin semua orang pemain bola kalau sudah berumur, kalau sudah pensiun dengan main bola, mungkin kalau ada kegiatan yang lain, tapi kebanyakannya pemain bola itu paling tidak itu untuk meluangkan waktunya untuk memberikan, untuk mengasih ilmu kepada generasi muda, generasi pemula. Itu sebagai amal ibadah kita. Karena apa? Kita melihat pada saat itu anak-anak sangat konsisten, sangat antusias untuk berlatih bola. Nah, kita sebagai pemain bola dan kita sudah punya lisensi dan kita membantu mereka untuk bermain bola yang benar, bermain bola yang bagus untuk menimbulkan generasi muda pada saat sekarang ini. Bapak ini punya SSB kan ya? Bapak sendiri mendirikannya. Itu masih ingat nggak kira-kira udah berapa tahun nih, Pak? Kalau kada salah kemarin tuh kita mendirikan SSB di 2000, tapi sebelumnya kita ikut dengan SSB lain dulu sebelum kita mendirikan SSB. Jadi pada tahun 90 ya tahun 79 itu kita ikut pertama dulu melatih, ikut membantu
lebih Berjaya Putra pada saat itu teman kita juga Gusti Gejali arwah itu meninggal dia. Almarhum. Nah di sana itu kan yang disponsori oleh pelayaran kemarin tuh. Nah, latihannya di Lambung Pura udah beberapa tahun, baru kita keluar lagi karena bubar. Habis itu membantu lagi di SSB Dharma Praja. Itu di sana masih ada almarhum Sahmin, Sahmin yang rambut keribu itu. Iya. Didampingin Imul dan Jahlul. Jahlul. Ya, dan kita kebetulan membantu, dan kebetulan juga anak saat itu ikut berlatih dan bermain di sana. Nah setelah beberapa tahun lagi kita dipanggil lagi oleh Pran untuk membantu melatih, karena kita kan kada terikat. Nah karena kita sudah punya lisensi, pada saat itu kita punya lisensi diajak. Nah diajak di habis itu dipanggil Pran ikut membantu untuk apa istilahnya tuh melatih di Bintang Timur loh, Bintang Timur. Tapi itu tidak berlangsung lama karena mungkin Pran pada saat itu melatih di beberapa daerah, jadi kada terbackup lagi. Nah setelah berhenti di sana di Bintang Timur, lalu dipanggil lagi kita main di apa? Melatih di 17 Mei. Ya, SSB 17 Mei. Memanggil pemain-pemain ex Barito Putra seperti Saiman, itu seperti Yusuf Lulukuru kemarin. Jadi habis itu kita sama Pak Rohet Aruha almarhum, kita membantu melatih di sana, mungkin termasuk nih Nak Endri ini Denny ini termasuk anak buah kita juga dulu. Jadi sama Rohet melatih di sana udah beberapa tahun, ikut pertandingan yang lain-lain. Nah setelah itu Karsurin kayaknya sudah goyah. Pak Tommy kan dulu di Banjar, sekarang pindah ke Bandung lagi, lalu bubar di sana. Nah kita saat itu berbarengan dengan apa? Dengan dirombaknya, dibangunnya Stadion 17 Mei. Lalu di sana vakum latihan. Nah, karena vakum, saya berpikir kalau kita menunggu dan berharap ikut orang, saya rasa ini tidak ada maju-majunya. Jadi kita sudah punya lisensi, lalu kita mendirikan pada tahun 2007 dulu. 2007 kan pertama anak kita yang pertama itu Ferry Darmawan. Ferry Darmawan itu salah satu murid pertama yang ikut kita pisah dengan SSB Karsurin Junior yang terakhir. Jadi beberapa SSB, nah sana mungkin pengalaman kita, jadi kita berani mendirikan SSB sendiri dengan dengan nama SSB Junior 2000. Kenapa jadi dinamai SSB Junior 2000? Junior itu kan kita merangkul anak muda, anak-anak yang memang potensial, anak-anak yang mau berprestasi, yang kelompok umur yang muda-muda. Nah, kalau 2000-nya itu mungkin kita kemarin tuh tertarik dengan nama Pila 2000. Pila 2000 di Pulau Jawa kan. Itu kan tuh di termasuk SSB yang maju bagus juga ada maju. Nah, itu kita ambil 2000-nya, juniornya kita ambil di sana. Jadi kita namakan junior. Malahan kemarin tuh teman kita mungkin di bawah kita tuh Usuk Wei. Adiknya Pran kan, saudara Pran. Wah, Pak Nur tuh bagus tuh namanya tuh, Junior 2000. Wah, mantap ya. Sip. Nah, ya terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan Junior 2000 ini bisa membawa dan bisa memunculkan, bisa mengorbitkan pemain-pemain yang mungkin bisa mengganti senior-senior yang ada di persepak bola di Banjarmasin ini. Dan info juga tadi nambahin Pak Emnor, ya saya termasuk adalah murid pertama, pelatih pertama saya lah ketika saya pertama-tama bermain bola. Pak Emnor sama almarhum Pak Rohyat, mereka itu berdua yang pertama pelatih yang saya kenal di Banjarmasin. Nah, dan SSB Junior 2000 sampai sekarang pun masih terbuka untuk para senior-seniornya ya Pak. Bagi yang siapa yang senior-senior kayak saya atau angkatan saya yang mau berlatih, yang masih main bola ataupun yang pengen silaturahmi, bisa ya masih bisa ya Pak, latihan aja.
Latihannya di SKB ya Pak? SKB ya. SKB Muhammad Warman. Jadwalnya itu hari apa aja Pak? Jadwalnya hari Selasa, Kamis, Sabtu. Nah, Selasa, Kamis, Sabtu. Bagi teman-teman yang ya belum tahu infonya, silahkan aja datang Selasa, Kamis, Sabtu di SSB Junior 2000. Terbuka untuk senior-senior, jangan malu, kita silaturahmi sama pelatih kita. Nah ini juga Pak, pemain yang banyak nih pemain, Bapak mengorbitkan beberapa pemain, salah satunya